Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agustina Murdiastari, MPM 49. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya tentang penelitian pragmatik dan resepsi sastra. Pengertian pragmatik. Pragmatik dapat dianggap sebagai salah satu bidang kajian linguistik yang akhir-akhir ini berkembang pesat. Wujud tutur yang dahulu dibuang di keranjang sampah oleh karena tidak dapat dianalisis secara linguistik, sekarang merupakan lahan subur dalam kajian pragmatik, baik semantik ataupun pragmatik, sama-sama mengkaji arti, namun dari sudut pandang yang berbeda. Oke, kemudian konsep dasar penelitian pragmatik. Belajar pragmatik pada hakikatnya adalah belajar komunikasi. Oleh karena itu, pembelajaran pragmatik diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pelajar dalam berkomunikasi, baik lisan maupun tulis. Kemudian, suatu penelitian dilaksanakan untuk memperoleh hasil yang ingin dicapai dengan metode-metode ilmiah secara objektif dan bukan subjektif. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, metode ilmiah harus digunakan sebagai cara dalam mencapai tujuan. Kurun pemecahan masalah penelitian meliputi beberapa tahapan, yaitu penyediaan data, tahapan analisis data, dan tahapan menyajikan analisis data. Data dalam penelitian pragmatik berupa tuturan dalam bentuk lisan maupun tertulis pada konteks tertentu. Kemudian pengertian resepsi sastra. Resepsi didefinisikan sebagai pengelola teks, cara-cara pemberian makna terhadap karya sehingga dapat memberikan respon terhadapnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Prodopo bahwa resepsi sastra adalah estetika atau ilmu keindahan yang mengacu kepada tanggapan atau resepsi pembaca karya sastra dari waktu ke waktu. Kemudian menurut Endraswara mengemukakan bahwa resepsi berarti menerima atau penikmat karya sastra oleh pembaca. Resepsi merupakan aliran yang meneliti teks sastra dengan bertitik tolak kepada pembaca yang memberikan reaksi atau tanggapan terhadap teks tersebut. Oke, kemudian antara penelitian pragmatik dan resepsi. Pragmatik sastra adalah cabang penelitian yang ke arah aspek kegunaan sastra. Penelitian ini muncul atas dasar ketidakpuasan terhadap peneliti struktur murni yang mengandung karya sastra sebagai teks itu saja. Kajian struktur dianggap hanya mampu menjelaskan makna sastra dari aspek permukaan saja. Maksudnya, kajian struktur sering melupakan aspek pembaca permukaan saja. Maksudnya, kajian struktur sering melupakan aspek pembaca sebagai penerima makna atau pemberi makna, karena itu muncul penelitian pragmatik, yakni kajian sastra yang berorientasi dalam kegunaan karya sastra bagi pembaca. Oke, kemudian bagaimana aktivitas pembaca sebagai penikmat dan penyelamat karya sastra lama? Sebagai penikmat, pembaca atau resepsi dan sekaligus memberikan tanggapan terhadap karya sastra. Sebagai penyelamat, pembaca yang mampu menerima kehadiran sastra juga akan meresepsi dan melanjutkan melestarikan dengan cara mentransformasikan. Kemudian dasar penelitian sastra. Artinya, ilmu kemanusiaan, penelitian serupa sering disebut juga humaniora. Hanya saja subjeknya dapat berupa teks sastra dan tentang sastra. Penelitian teks sastra serupa selalu dikaitkan dengan hidup manusia. Maka
tentang sastra berkaitan dengan ilwah yang menyangkut di luar teks sastra seperti pembaca dan pengarang. Aspek penelitian resepsi sastra merupakan penyelidikan reaksi pembaca terhadap teks. Reaksi termaksud dapat positif dan juga dapat negatif. Kalau yang positif mungkin pembaca akan senang dan gembira, tertawa, dan segera mereaksi dengan perasaannya. Hal ini sejalan dengan pemikiran Muqarrafi bahwa peran pembaca amat penting, yaitu sebagai pemberi makna teks sastra. Karya sastra hanya artefak yang harus dihidupkan kembali dari bentuk makna oleh pembaca sehingga menjadi objek estetik. Reaksi terhadap teks sastra tersebut dapat berupa sikap dan tindakan untuk memproduksi kembali munculnya hal yang baru. Kemudian kalau yang negatif, mungkin pembaca akan sedih dan jengkel, bahkan antipati terhadap teks sastra. Kemudian analisis resepsi sastra. Yang pertama itu ada pendekatan yang digunakan. Fenomenologi berasal dari Yunani. Berarti gejala yang tampak, maksudnya penelitian resepsi dapat dicermati gejala yang tampak pada si pembaca sastra. Mungkin pembaca akan merasa tergila-gila, senang, sedih, ataupun tertawa berbahak-bahak. Oke. Kemudian yang kedua, horizon pembaca dan kategori pembaca. Memungkinkan terjadinya penerima atau pengelola dalam batin pembaca terhadap teks sastra. Horizon terhadap pembaca terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama yang bersifat estetik dan estetik. Yang bersifat estetik berupa penerima unsur-unsur struktur membangun karya sastra seperti tema, alur, gaya bahasa, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, sisi resepsi sastra tersebut sama-sama penting dalam pemahaman karya sastra. Oke, sekian presentasi saya pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.